Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ana Tambora. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk membahas soal-soal asli yang pernah keluar pada tes BUMN, baik pada batch 1 maupun pada batch 2. Baiklah, soal yang pertama, David akan menjual sebuah barang yang baru ia beli, namun ternyata tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ada dua temannya yang ingin membeli barang tersebut. Teman pertama ingin membeli seharga X, namun membuat si David mengalami kerugian sebesar 6%. Kemudian teman kedua ingin membeli seharga X tambah 38.000 yang akan membuat David untung sebesar 13%. Berapa minimal harga jual barang tersebut agar David tidak mengalami kerugian sama sekali? Contoh soal ini adalah masuk pada materi aritmetika sosial. Ya, secara ilmiah, soal ini bisa dikerjakan dengan menerjemahkannya terlebih dahulu ke dalam bentuk matematika. Tapi saya tidak secara sempurna akan menerjemahkannya ke dalam bentuk matematika karena soal ini bisa saja diselesaikan dengan cara cepat. Misalnya, orang pertama ini saya misalkan dengan si A dan barang yang ingin dijual oleh si David ini saya beri simbol X. Si A, kalau David menjual kepada si A, maka dia mengalami kerugian sebesar 6%. Jadi kerugiannya sebesar 6%. Jika saya ubah ke bentuk matematika, ini bisa X sama dengan 6%. Kemudian jika David menjual barangnya kepada orang kedua, misalnya orang kedua tersebut adalah si B, maka si David akan mengalami untung sebesar 13%. Jadi David mengalami untung sebesar 13%, karena orang kedua ini ingin membeli seharga X tambah 38.000, maka si David di sini untung 13%. Untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, saya langsung saja dengan rumus cepat. Ini 100% per ini X1. X1 ini adalah orang yang pertama. X1 sama dengan 6%. Kemudian X2 ini adalah orang kedua tambah 13%. Kemudian kita kali dengan 38.000. Selanjutnya 100% per 6 tambah 13 sama dengan 19% kali 38.000. Ini bisa dicoret sama dengan 2. Jadi tinggal kita kalikan, persennya ini hilang juga. Tinggal kita mengalikan 100 ini dengan 2. Berarti 200.000. Jadi jawaban yang benar adalah Charlie. Baiklah, soal nomor 2. Masuk pada materi perbandingan. Perbandingan umur Bapak Daus dan Ibu Mirna adalah 6:7. Jika dijumlahkan, umur mereka berdua adalah 104 tahun.
Selisih umur mereka adalah titik-titik yang ditanyakan, berapa selisih umur mereka. Kata kunci untuk menyelesaikan soal perbandingan seperti ini adalah di sini dikatakan jumlah umur mereka. Jika dijumlahkan umur mereka 104. Yang pertama, Bapak Daus berbanding Ibu Mirna sama dengan 6:7. Karena jika dijumlahkan kedua umur mereka, perbandingannya ini kita jumlahkan. 6 tambah 7 sama dengan 13. Selanjutnya, yang pertama kita cari adalah Bapak Daus. Bapak Daus perbandingannya adalah 6. Jadi 6/13 kali 104. 104 dibagi 13 sama dengan 13 kali 8, 24, 42. Ini sama dengan 10. Jadi 104 bagi 13 sama dengan 8. Jadi 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi umur Bapak Daus ini adalah 48 tahun. Jadi kita bisa langsung mencari umur Ibu Mirna dengan cara mengurangkan 104 ini kurang 48. Jadi 14 kurang 8 sama dengan 6. Di sini 9 sama dengan 56 tahun. Pertanyaannya adalah berapakah selisih umur mereka? Jadi selisihnya tinggal kita kurang. 56 kurang 48. Jadi 16 kurang 8 sama dengan 8. Jadi selisih umur mereka adalah 8 tahun. Baiklah, soal nomor 3. Jika nilai ujian di atas 80, Reni akan mendapat uang. Jika Reni mendapat uang karena nilai ujiannya di atas 80, maka uang yang diterima Reni bukan sebesar 200. Sekarang Reni mendapat uang sebesar 200.000. Ada kata kuncinya di sini tadi, jika Reni mendapat uang karena nilai ujiannya di atas 80, maka uang yang diterimanya bukan sebesar 200. Sementara yang diterima sama Reni sekarang adalah 200.000. Opsi A, nilai ujian Reni di atas 80. Ini salah. Kemudian B, Reni selalu mendapat uang sebesar 200.000. Salah juga. C, nilai ujian Reni tidak di atas 80 tetapi mendapat uang. Ini salah juga. Delta adalah nilai ujian Reni tidak di atas 80. Jadi yang benar adalah delta. Baiklah, soal nomor 4. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah filsafat jika ia memperoleh nilai ujian di atas 60. Jadi kalau mendapatkan nilai ujian di atas 60, maka dia lulus. Dan tingkat kehadiran di atas 80%, maka dinyatakan lulus. Jadi syarat kelulusan nilai di atas 60 dan tingkat kehadiran di atas 80%. Ini persyaratan untuk lulus. Nilai ujian Ratu adalah 70. Si Ratu mendapat nilai ujian 70 dan tingkat kehadiran 70%.
Untuk nilai, Ratu memenuhi syarat, sedangkan tingkat kehadiran Ratu tidak memenuhi syarat. Sedangkan si Rani nilai ujiannya 61 dan tingkat kehadirannya 85%. Untuk nilai syaratnya tadi lebih besar dari 60, sedangkan Rani mendapat 61 berarti memenuhi, kehadirannya juga memenuhi yaitu 85%. Jadi yang lulus di sini adalah Rani. Opsi A, Ratu lulus sedangkan Rani tidak lulus, salah. Opsi B, Ratu dan Rani tidak lulus pada mata kuliah filsafat, salah juga. C, Ratu tidak lulus sedangkan Rani lulus mata kuliah filsafat. Jadi yang benar adalah C. Soal selanjutnya, Rudi dan Dodi melakukan lomba lari di mana mereka berlari dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan artinya kecepatan tetap. Rudi mulai berlari 30 meter di depan Dodi. Setelah 3 menit, Dodi unggul 18 meter dari Rudi. Jika Dodi memenangkan lomba lari tepat 8 menit setelah dimulai, maka pada saat itu posisi Rudi dari garis finish adalah, apa yang harus kita lakukan di soal ini? Yang pertama, Rudi dan Dodi melakukan lomba lari di mana mereka berlari dengan kecepatan konstan. Saya akan membuat lintasan tempat mereka berlari. Anggaplah di sini adalah finishnya dan di sini adalah start. Rudi mulai berlari 30 meter di depan Dodi. Nah, kalau Dodinya di sini, Dodi di sini, berarti Rudinya di sini. Ada kata kuncinya di sini. Rudi mulai berlari 30 meter di depan Dodi. Nah, berarti jarak mereka dari awal start ini adalah 30 meter. Jadi posisi di sini adalah Rudi sejauh 30 meter di depannya Dodi. Setelah 3 menit, setelah 3 menit Dodi berlari, ini T-nya, T untuk Dodi adalah 3 menit. Dodi unggul 18 meter dari Rudi. Jadi Dodi sudah melewati Rudi, posisi Dodi sudah di sini 18 meter. Jadi Dodi sekarang sudah berlari sejauh 30 tambah 18 sama dengan 48 meter. Ini jarak yang ditempuh oleh si Dodi. Jika Dodi memenangkan lomba lari tepat 8 menit setelah dimulai, maka pada saat itu posisi Rudi dari garis finish adalah posisi si Rudi. Perhatikan posisi di sini yang ditanyakan sampai garis finish. Tadi dari jarak 48 meter ini Rudi bisa menyelesaikan dengan waktu yang sama ini 3 menit. Jadi untuk mencari berapa 1 menitnya sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi 48 bagi 3, 1, 3, 1, 8, 6. Jadi setiap 1 menit 16 meter. Oke. Selanjutnya, jika Dodi memenangkan lomba lari tepat di menit ke-8, 8 menit setelah dimulai.
Artinya kita kali saja 16 kali 8. 16 kali 8 sama dengan 48. 8, 4, ini sama dengan 12. Sama dengan 12. Jadi jaraknya ini sama dengan 128 meter. 128 meter ini adalah jarak dari start sampai ke finish, jarak lintasannya. Sedangkan yang ditanyakan di sini, jika Dodi memenangkan lomba lari tepat 8 meter setelah dimulai. Artinya, jarak yang harus dicari itu mulai dari Rudi ini start. Artinya bisa kita kurang 128 ini kurang 30 meter. Kurang ini ya, karena Rudi ini startnya di sini. Jadi harus dihitung mulai dari sini. Sedangkan tadi 128 adalah panjang lintasan mulai dari garis start sampai garis finish. Jadi untuk si Rudi di sini 128 kurang 30. Jadi ini sama dengan 8, ini sama dengan 9. Jadi jarak si Rudi adalah 98 meter. Jadi jawabannya adalah Charlie.